Mengapa Allah tidak memusnahkan bangsa Israel meskipun pada waktu itu mereka menista Tuhan? Isi dari kitab Ulangan 1 ayat 20-46 adalah mengulang peristiwa yang dituliskan dalam kitab Bilangan pasal 14, yaitu tentang peristiwa di Kades Barnea yang merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Eksodus bangsa Israel, di mana pada waktu itu orang-orang Israel merasa gentar terhadap penduduk yang mendiami tanah Kanaan, sebuah negeri yang luar biasa baik serta berlimpah susu dan madu yang telah Tuhan berikan kepada orang-orang Israel untuk didiami. Namun setelah orang-orang Israel tersebut mendengar laporan dari para pengintai atau mata-mata yang melaporkan bahwa negeri yang didiami oleh orang Amalek, Het, Yebus, Amori, dan Kanaan tersebut kuat-kuat serta memiliki kubu, serta di sana terdapat keturunan orang enak yang memiliki perawakan tinggi atau raksasa, maka reaksi orang-orang Israel tersebut menjadi gentar ketakutan dan bersungut-sungut. Laporan busuk yang didengar dari para pengintai itu membuat orang-orang Israel menjadi lemah iman dan tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendirilah yang telah memerintahkan kepada mereka untuk merebut negeri itu. Dan tentunya kuasa serta penyertaan Tuhan akan menaungi dan memimpin mereka untuk memberikan kemenangan. Tetapi orang-orang Israel malah bersungut-sungut takut mati dan gentar. Kemudian ketika Yosua dan Kaleb yang menjadi bagian dari 12 orang pengintai memberikan semangat kepada orang-orang Israel, serta meminta supaya mereka percaya kepada Allah dan janganlah memberontak terhadap Dia, namun mereka malah mengancam akan melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Orang-orang Israel itu tetap tidak percaya dengan kuasa Tuhan yang selama perjalanan Eksodus itu telah menyertai dan memimpin mereka. Mereka malah terus bersungut-sungut. Dan dengan demikian mereka telah menista Tuhan yang mereka sembah. Meskipun sebelumnya Tuhan sudah banyak menyatakan tanda mukjizat di hadapan orang-orang Israel. Namun jika membaca kitab Bilangan pasal 14 ayat 11-20, kita dapat melihat bahwa Musa sudah bertindak dalam perannya sebagai pengantara. Kita juga dapat memahami mengapa pada waktu itu Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel. Meskipun Tuhan katakan bahwa orang-orang Israel tersebut telah menista Dia. Hal itu terjadi karena Musa sebagai pengantara mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Inilah rangkuman perkataan Musa dalam kitab Bilangan 14 ayat 13-19. Jika engkau melakukan hal ini, lihat bagaimana engkau di mata orang Mesir dan juga di mata bangsa-bangsa lain di wilayah ini. Poin perkataan tersebut sangatlah penting. Karena pada akhirnya segala sesuatu yang Allah ingin lakukan bagi bangsa Israel sebenarnya adalah bukan hanya untuk kepentingan bangsa Israel sendiri saja, tetapi itu juga adalah untuk kepentingan semua umat manusia secara keseluruhan. Sebab pada waktu itu bangsa Israel purbakala yang telah dipilih oleh Allah harus menjadi terang kebenaran kepada dunia. Juga mereka telah dijadikan oleh Allah untuk sebagai satu saksi hidup kepada orang-orang purbakala tentang kasih, kuasa, dan keselamatan yang hanya dapat ditemukan dalam Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah oleh orang-orang Israel dan bukan ditemukan dalam berhala-berhala yang tidak berharga yang disembah oleh bangsa-bangsa lainnya pada masa itu. Sebab Musa sebagai pengantara juga berkata demikian. Bilangan 14 ayat 15-16. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi karena beberapa alasan itulah mengapa pada waktu itu Tuhan tidak memusnahkan orang-orang Israel. Meskipun pada waktu itu orang-orang Israel terus bersungut-sungut tidak percaya dan menista Tuhan. Dan alasan-alasan yang ditemukan dalam bunyi ayat-ayat tersebut, bila kita dalami adalah menunjukkan sebuah tema yang ditemukan di keseluruhan Alkitab. Yaitu yang pertama bahwa Allah harus dimuliakan dalam hidup umatnya, dan yang kedua bahwa kemuliaan dan kebaikan serta kasih dan kuasa Allah harus dinyatakan di dalam gerejanya melalui apa yang dilakukan melalui tindakan umatnya. Dan sekalipun tidak mudah bagi umatnya untuk melakukan hal ini, tetapi pada akhirnya Allah akan dimuliakan melalui tindakannya di atas bumi ini.